Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Tanpa panjang lebar, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan buat setiap kita orang percaya. Dan malam hari kita akan belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara punya daging, saudara punya jiwa, saudara punya roh. Nah, firman Tuhan rindu saudara hidup di dalam roh. Yang mau katakan amin. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Saya kasih jelas supaya saudara paham. Kalau saudara masih suka najis, suka zina, suka cabul, suka nyuri, berarti saudara hidup dalam daging. Tapi kalau saudara hidup di dalam roh, saudara senang berdoa, saudara senang memuji menyembah nama Tuhan, saudara senang hidup dalam kejujuran, saudara senang hidup dalam kebenaran. Mari cek, kalau masih suka dosa berarti daging, tapi kalau suka dengan kebenaran berarti roh. Ayat 17. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, saya mau katakan memberi, ini kata kerja. Sebab itu saudara harus memberi. Tidak bisa saudara tidak memberi diri, nggak bisa. Harus memberi diri. Maka nanti ada altar call, saya rindu saudara maju. Itu tanda saudara memberi diri untuk apa? Dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan hidup di dalam hukum Taurat. Ayat 19. Perhatikan ya, mari kita cek malam hari ini. Kalau masih hidup dalam perbuatan daging, pertama bisa dibaca, cabul. Kedua, ketiga, lanjut. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, ke-11, ke-12, ke-21, ke-12, 13, 15, dan sebagainya. Saudara cek ya, kalau masih senang cabul, senang cemar, senang mecah belah, senang bertengkar, berarti masih hidup dalam daging. Tapi malam hari ini kita rindu kita hidup dalam roh, amin. Semuanya Paulus peringatkan kepada kita semua, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan, boleh dibaca sama-sama? Jelas? Kalau masih suka hidup dalam ketidakbenaran, mohon maaf, firman Tuhan katakan apa? Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sebagai hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang akan mengingatkan, mari hidup dalam kekudusan dan kesucian, amin. Kalau saudara masih terus mau hidup dalam dosa, monggo, mangga, silakan. Tapi kalimat terakhir menjelaskan, yang masih suka hidup dalam daging, mohon maaf, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara mungkin di dalam dunia hidup, yes, tapi tidak mendapat kerajaan, bagian dalam kerajaan Allah. Nah sekarang, itu tadi hidup dalam siapa yang malam hari mau hidup dalam roh? Boleh angkat tangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi, nah ini, kalau saudara hidup di dalam roh, perhatikan, ada 9 rasa buah roh. Saya sudah jelaskan, buah roh itu adalah satu buah dengan 9 rasa di dalamnya. Jadi bukan kasih itu apel, ya, sukacita itu jeruk, bukan. Di dalam jeruk itu ada banyak rasa. Ada kalau kulitnya ya pahit saudara, kalau bijinya pahit, sepet, tapi dagingnya ada manis, ada asam. Ya. Nah buah roh ada 9 apa saja? Kasih, boleh dibaca? Ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Saudara percaya semua ada dalam diri saudara? Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi buah roh ini bisa saudara terima semua. Bagaimana cara menerimanya? Hidup dipimpin oleh roh. Nah caranya supaya kita hidup dipimpin roh gimana? Memberi diri. Nanti ada altar call, saudara jangan tunda, maju. Saudara perlu dipimpin oleh roh. Saya lihat hari ini banyak orang yang hidup dalam kesusahan. Kesusahan gak bicara materi ya, materinya cukup. Tapi depresi, stres, cemas, khawatir, kenapa? Karena tidak hidup di dalam roh. Loh jawabannya kenapa kok saya bilang tidak hidup di dalam roh? Karena kalau dipimpin dalam roh, boleh kembali ke ayat 22, boleh dibantu? Damai
Saudara, tantangan itu tidak mudah. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada damai sejahtera, amin. Loh, kok gak ada amin? Amin. Maka saudara mau punya tantangan, tidak gampang menyerah saudara. Karena ada damai sejahtera, ada suka, semua tetap ada tantangan. Tapi Roh yang akan memberi kita sukacita, damai sejahtera. Ketemu orang yang bonceno, ada kesah. Dan kalau orang yang dalam Roh gak mungkin medit, gak mungkin pelit. Kenapa? Karena ada dan kalau orang di dalam Roh gak mungkin jahat, gak mungkin bengis. Karena kalau orang di dalam Roh gak mungkin selingkuhan, cerai gak mungkin. Karena ada Lanjut coba lihat. Orang kalau ada Roh pasti bisa diajar, bisa dibentuk. Kalau ditegur gak bantah, kalau ditegur taat karena lemah. Dan tahu kalau hidupnya jangan sembarangan karena ada penguasaan muda. 9 ini. Buah Roh ini yang saudara miliki, saya percaya hidup saudara gak akan sama. Yang percaya katakan amin. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa dan artinya saudara pikul salib, saudara matikan keinginan daging saudara. Ayat 25 yang terakhir, yang selanjutnya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan jangan saling mendengki. Parameter yang mudah malam hari sebagai penutup. Kalau kita di dalam Roh Kudus, maka damai sejahtera, kedamaian. Tapi kalau suka perpecahan, suka gosip, suka membuat kacau balau, suka bertengkar, berarti daging. Saudara pilih, mau roh atau mau Kalau saya mau Roh. Saudara mau? Roh. Mau malam hari dipimpin oleh Roh? Saya boleh undang pemain musik worship leader boleh kembali. Sebentar kita akan masuk ke dalam altar. Kalau saudara, saya minta tolong perhatikan karena cara kerja Roh Kudus itu taat. Tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Ya, nanti sebentar saya boleh minta tolong catcher bantu saya. 2 kursi baris depan ini boleh diminggirkan dulu. Lalu nanti saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, saya minta saudara boleh berdiri di sebelah kiri. Sebentar lagi ya, tunggu ya. Lalu saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi saudara rindu, saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara kalau doa buat yang sakit menjadi sembuh, saudara bisa melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, nanti di sebelah kanan. Baik itu pelayan maupun jemaat. Nah sekarang yang belum dipenuhi Roh Kudus, tolong dengarkan saya, jangan pakai cara sendiri ya. Saya mau kasih tahu ini, karena Roh Kudus itu taat dan tertib. Nanti waktu saudara maju ke depan, kalau saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara harus buka mulut saudara. Katakan haleluya puji Tuhan, jangan mingkem. Kalau saudara mingkem, saya mau bilang gak bisa. Itu saudara tidak taat pakai cara sendiri. Caranya saudara mau dipenuhi Roh Kudus, saudara maju, nanti yang belum di sebelah kiri, yang sudah di sebelah kanan. Nanti saudara mulai buka mulut katakan haleluya puji Tuhan terus, jangan berhenti, jangan doa terus merem, terus mingkem. Nggak bisa saudara. Saya rindu saudara pulang harus ngalami loh. Jangan saudara datang pulang sama aja, rugi dong. Kita punya Tuhan Yesus yang bekerja dengan cara yang ajaib. Kita punya Roh Kudus yang bekerja dengan cara ajaib. Amin. Sebab itu saya rindu sekali. Saudara perhatikan ya, taat itu penting. Dalam beberapa kesempatan saya ketika mendoakan mujizat kesembuhan, orang yang taat akan mengalami sembuh. Tapi yang banyak komentar, banyak itu gak sembuh saudara. Karena komentar terus. Tapi yang taat yang akan mengalami, yang taat katakan amin. Maka malam hari ini saya rindu, yang nanti datang sebelah kiri, saya minta tolong jangan diem ya. Kalau saudara diem, lawan itu diemnya. Lawan itu mingkemnya. Gak usah gengsi, gak usah malu dengan sebelah kiri, kanan, gak usah dipedulikan. Karena saudara yang perlu. Gitu loh saudara. Jadi nanti saya minta baik pelayan maupun jemaat Tuhan yang belum dipenuhi Roh Kudus. Tandanya apa? Belum berbahasa lidah. Kalau sudah dipenuhi berbahasa lidah nanti boleh di sebelah kanan. Di sebelah kanan nanti minta lebih lagi dengan Roh Kudus. Bisa jemaat Tuhan, saya rindu malam hari saudara ngalami. Jangan pulang dengan menjadi sama. Tapi pulang saudara ngalami perubahan. Amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Tanpa berpanjang lebar. Saya boleh minta tolong saudara jemaat Tuhan atau pelayan Tuhan. Perhatikan, yang belum berbahasa lidah. Saya boleh persilakan saudara boleh maju ke sebelah kiri. Tolong catcher lebih dahulu maju, dibantu jaraknya. Saya dibantu jaraknya zigzag. Supaya kalau ada manifestasi tidak nabrak ke sebelah kiri kanannya. Silakan maju.
Yang sudah dipenuhi Roh Kudus boleh minta di sebelah kanan. Silakan, langsung maju aja, yuk cepet. Jangan lama-lama saudara. Silakan yang belum di sebelah kiri. Nanti yang belum tolong taat ya. Taat ikut ya. Tolong catcher bisa bantu kasih jaraknya satu lengan supaya memudahkan dan juga tidak numpuk ya. Oh rabasyikira lama syandala matakara lama syandala malaba syandala. Oh rabasyata labakara lama yara laba syandala. Yang di sebelah kanan yang sudah berbahasa lidah boleh berbahasa lidah. Yang belum buka mulut, jangan diem. Semakin Anda diem gak bisa. Ketika hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, lidah api itu menyala-nyala dan mulut itu terbuka dan terjadi bahasa lidah. Oh rabasyikira lama takara lama. Oh rabasyikira lama syandala lama. Oh rabasyakara lama. Kira basyandala lama. Bersiap. Respon. Terus katakan haleluya. Jangan diam. Saya melihat masih diam. Masih banyak yang diam. Kalau diam enggak bisa. Yang sebelah kanan lebih. Yang sudah berbahasa lidah mulai. Worship leader lebih. Syekere lama takayara lama ya alama syedakara lama. Hurabatakayara lama syanda lama takara lama ya alama syanda lama. Oh ramatakayara lama syanda lama syekere lama. Hida lama takara lama ya alama syeda lama. Terus haleluya lama syanda lama. Syada lama takara lama ya alama syanda lama. Oh haleluya lama syanda lama. Lama syada lama. Yang sudah maju bersiap. Saya rindu saudara pulang bukan hanya manifestasinya saja, tapi perubahan hidup yang saya tunggu saudara. Saudara pulang mengalami perubahan hidup, yang malas jadi rajin, yang mengalami rintangan, halangan harus lebih kuat, lebih setia di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pertolongan, ada mujizat. Maka setialah di dalam Tuhan, hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus. Oh rabasyikira. Saya percaya juga malam hari ini ada saudara yang datang dengan sakit, saudara sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Oh rabasyikira lama. Lebih. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu buat Roh Kudus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, amin, untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang sudah maju bersiap. Bagi yang belum tolong jangan diam. Saya tahu saudara datang karena saudara rindu. Kalau saudara diam gak bisa. Mulai buka mulut katakan haleluya. Puji Tuhan. Mulai buka mulut. Saya minta buka mulut. Kalau saudara diam gak bisa loh. Mulai buka mulut. Ayo. Saya lihat masih banyak yang diam. Mulai buka mulut. Terus. Yang sudah mulai terus. Biarlah Roh-Mu menyala terus. Yes. Worship leader terus. Oh rabasya. Berbahasa lidah. Syekera lama takaya lama syanda lama. Catcher siap. Oh rabasyikira lama takara lama syanda lama.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Rabashanda. Haleluya. Terus. Oh haleluya, terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin, dalam nama Yesus, amin, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oh Rabasyakir, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oh Rabasyakir, dalam nama Yesus, oh Rabasyakir, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, 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 terus jangan berdiam diri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
lama syanda lama 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 syakara lama syikiri lama syanda lama. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Allah damai sejahtera, Allah penuh sukacita. Saya tidak tahu siapa saudara datang malam hari, tapi engkau datang tadi dengan beban yang berat. Tetapi setelah engkau dipimpin dipenuhi Roh Kudus, engkau mengalami kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Saya percaya engkau yang mengalami itu, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Oh Rabasyaka Alabasya, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Oh Rabasyakira Alabasya dalam haleluya, 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 haleluya. Allah mengerti, Allah peduli, yes, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah, amin, dibiarkan, yes, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan lebih sungguh jemaat Tuhan nyanyikan. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan lebih sungguh, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, amin, yes, Allah peduli, yes, segala persoalan, amin, yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, seperti biasa saya mau malam hari ini biar ada kesaksian. Tolong mikrofon bisa ready ya. Siapa saudara yang datang malam hari ini belum dipenuhi Roh Kudus, tapi tadi saudara altar call, saudara merasa bahwa lidah saudara tidak terkontrol dan saudara dipenuhi, boleh bantu saya angkat tangan? Ada? Yang saudara malam hari dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada? Yang saudara sebelumnya tidak bisa berbahasa lidah, tapi malam hari saudara bisa berbahasa lidah? Ada? Boleh bantu saya? Boleh angkat tangan? Ada? Atau ada saudara yang malam hari saudara datang dengan sakit dan saudara sepanjang altar call, saya tidak doa untuk sakit tapi tidak berdoa untuk sakit, tapi saudara sudah mengalami ada kesembuhan dalam tubuh saudara. Boleh bantu saya juga, boleh angkat tangan. Saudara yang datang dengan sakit tetapi saudara pulang, saudara mengalami, tubuh saudara mengalami satu perubahan. Boleh bantu saya angkat tangan, boleh bersaksi singkat saja. Ada saudara? Ada? Saya percaya ada, biasanya nanti baru WA saya, banyak yang sering ibadah. Jangan malu untuk bersaksi saudara. Saudara kalau bersaksi itu menguatkan banyak orang, ya, menguatkan juga diri saudara. Dan juga bagi yang belum, saya masih melihat saudara masih enggan dan malu-malu. Jangan saudara, buka mulut saudara. Kalau saudara cuma gini, nggak bisa saudara. Saya dulu pertama kali dipenuhi Roh Kudus itu SMP. Karena waktu suatu kali saya dulu melayani, peraturannya yang pelayanan harus berbahasa lidah. Dan itu saya langsung malam itu saya doa semalaman. Kelas 2 SMP waktu itu. Saya buka mulut saya tidak diam, saya terus Tuhan Yesus, haleluya, puji. Sampai saya dipenuhi, tiba-tiba lidah saya tidak terkontrol. Dan kedua kali saat saya menjadi hamba Tuhan. Nah saya melihat banyak daripada saudara yang ada yang masih nahan gitu loh saudara. Percaya saya kalau saudara nahan, tambah lama gak bisa saudara. Harus mulai saudara buka lidah, buka mulut saudara. Taat. Roh Kudus itu pribadi Allah yang taat dan tertib. Dan saya percaya orang kalau yang dipimpin Roh Kudus, boleh ada masalah, boleh ada tantangan, tapi akan menjadi keluar lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah Roh Kudus. Haleluya, saya percaya malam hari ini saudara
dilawat oleh Roh Kudus, saudara, yang terpenting bagi saya bukan saudara manifestasi atau ekspresinya atau restingnya begitu. Tetapi saudara, biar saudara pulang dapat pemahaman yang baru. Saudara pulang, hidup saudara nggak sama seperti yang lama, tapi hidup yang baru. Itulah perjumpaan dengan Allah, berjumpa dengan Roh Kudus. Saudara yang masih suka jahat, saya berdoa pulang keluar, punya hati yang penuh dengan belas kasihan, amin. Saudara yang masih pelit, pulang nanti jadi senang menolong, memberi kepada sesamanya, amin. Ya, dan saudara yang mungkin hari ini juga mengalami utang piutang, keluar nanti minta Tuhan pimpin, Tuhan apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa melunasi utang ini. Oh saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ada lagu berkata, Ku tahu Tuhan pasti buka, amin, jalan. Ini satu kepastian, dia pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tolong perhatikan bait yang ini. Asal ku hidup suci, amin, tidak turut dunia, amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin. Saudara percaya Tuhan pasti buka jalan? Dia pasti buka jalan kalau saudara hidup kudus dan suci. Kalau saudara masih hidup najis, saudara masih hidup gak benar, jangan salahkan kalau pintu itu tertutup. Tapi kalau saudara hidup benar, oh saya yakin gak cuma satu pintu. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 21 pintu akan terbuka, amin. Bahkan lebih daripada itu 100 pintu akan terbuka, amin. Saya percaya itu, amin. Maka saudara hiduplah di dalam Tuhan, amin. Saya mau katakan gini loh saudara, hidup di dalam Tuhan itu bukan serta-merta jadi mudah, enggak. Tantangan tetap ada, saudara. Saya juga menghadapi tantangan. Tapi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, kalau kita hidup suci, kita hidup benar, maka Dia pasti buka jalan, amin. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan air kepada yang haus, amin. Dia akan memberikan makan kepada yang lapar, amin. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lemah, amin. Saya berharap 10 hari pencurahan Roh Kudus ini dan akan berpuncak kepada hari Minggu, hari Raya Pentakosta. Minta Roh Kudus pimpin hidup saudara, amin. Minta Roh Kudus penuhi hidup saudara, amin. Sehingga saudara pulang ada harapan yang baru, amin. Orang boleh berkata sudah tidak ada harapan, itu manusia. Tapi Tuhan pasti buka jalan, amin. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Nyanyi dengan sungguh, amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Yes, oh haleluya. Kulihat kebesaran-Mu. Nyanyi dengan sungguh jemaat Tuhan, amin. Masih ada jalan, yes, terbuka, amin. Oh, masih ada jalan ya Tuhan. Oh haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Saudara, kenapa saya senang sekali menyembah Tuhan? Kalau saya khotbah saya akan banyak nyanyi, banyak nyembah. Karena sebetulnya bukan hanya jemaat yang saya ajak. Saya juga nyanyi untuk kekuatan kepada saya loh saudara. Lagu-lagu ini menguatkan kita, amin. Siapa sih yang tidak punya masalah? Semua pasti punya masalah, betul? Tapi kita punya Yesus yang akan membuka jalan buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika saudara lemah, nyembah Tuhan. Jangan banyak mengeluh, tapi nyembahlah Tuhan. Karena ketika menyembah Tuhan, saudara percaya Dia akan buka jalan, amin. Saudara percaya? Mari alami, kita adalah gereja mujizat. Saudara, ini bukan perjalanan yang mudah. Kita juga punya perjalanan iman. Gereja ini punya perjalanan iman yaitu gedung yang baru. Kita harus membangunnya dan kita butuh dana. Sebab itu pertarungan iman, perjalanan iman. Tapi kami percaya betul bahwa Dia telah menyediakan, amin. Dia sudah sediakan. Kalau Tuhan sediakan, bukan hanya gereja, saudara pun juga akan mengalami, amin. Maka percaya, bangkitlah iman saudara. Mulai kurangi mengeluhnya, tapi mulai banyak untuk menyembah dan mengucap syukur. Karena ketika saudara mengucap syukur,
Tuhan akan buka jalan, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara boleh pejamkan mata. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, amin. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Yes. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan? Amin. Saudara percaya bahwa Dia akan menyediakan. Kalau saudara baca dalam Matius, firman Tuhan berkata apa saudara? Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan hiasi. Ya, burung-burung di udara tidak menanam, Tuhan beri makan. Terlebih saudara dan saya, anak-anaknya pasti Dia pelihara, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dia pasti tolong saudara dan saya. Yesus tolong saya, itu bukan sekedar jargon. Tapi memang sampai detik ini kami merasakan bahwa Yesus menolong setiap kami. Saudara percaya, amin. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya rindu malam hari ini saudara, mungkin saudara sudah punya beban-beban yang berat. Datang kepada Yesus. Serahkan beban itu. Maka Dia akan beri kelegaan. Dia akan memberikan kekuatan buat setiap engkau. Silakan saya beri waktu. Kita masih punya waktu yang panjang. Saudara boleh doa. Oh rabasyikir labasyanda lamakara labasyanda lamatakara labasyanda. Haleluya. Rabasyanda lama. Oh ramasyikir labasyanda lamatakara lamayara lamasyanda lamu. Kira lamasyanda lamu. Haleluya. Shekere lama yara shanda lama shanda lama yara shanda lama. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati damai sejahtera, nikmati sukacita. Haleluya. Shekara lama yara lama. Shekara lama yara shekara lama. Amin. Shekara lama. Shekara lama shekara lama shekara lama shekara lama. Haleluya. Haleluya. Amin. Selagi saudara di dalam hadirat Tuhan, saudara tempat paling nyaman itu dalam hadirat Tuhan. Sebab itu saudara tetap percaya. Saya tidak tahu siapa saudara. Saudara datang dengan kelemahan, saudara datang dengan beban yang berat. Saya mau bilang kita punya Yesus yang selalu menolong kita. Kita punya Yesus yang selalu memperhatikan kita. Bahkan sehelai rambutnya terjatuh, Dia kalau tidak izinkan sehelai rambut kita tidak mungkin terjatuh, saudara. Amin. Tuhan selalu menolongku. Dia pasti selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku, yes, tak akan terjatuh, yes, tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, yes,
Dengan lebih sungguh jemaat Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, amin. tak akan terjatuh Yes. tanpa seizinmu. Oh Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, saya sedang melatih saudara untuk punya namanya saat teduh. Saat teduh itu begini, saudara baca firman, terus menyembah Tuhan. Baca firman, menyembah. Saya kalau lagi lemah banget, saya bisa bahasa lidah itu 1 jam gak berhenti saudara. Itu harus dilatih. Karena bahasa lidah itu punya fungsi untuk, silakan baca di 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Menguatkan kita saudara. Kita ini manusia bisa lemah saudara. Saudara bayangkan ya. Orang melihat seperti saya ini gak punya tantangan. Wake tantangan saya. Banyak orang minta tolong doakan saya. Banyak orang konseling ke saya. Nah terus saya minta kekuatan ke siapa? Ya ke Tuhan yang bisa menguatkan saya. Loh iya gak? Betul gak? Iya banyak orang yang pastor tolong saya. Lah emangnya saya gak butuh pertolongan? Pastor tolong dengarkan saya. Emangnya saya gak perlu didengarkan? Tapi karena saya punya Tuhan Yesus yang bisa selalu menolong dan mendengarkan. Maka saudara bisa lihat hari ini saya terus tersenyum dan tetap kuat. Karena Yesus menguatkan saudara dan saya. Maka hari ini saudara saya mau katakan, saudara boleh sedang mungkin tergeletak lemas. Dalam arti ya, tapi saya percaya suatu saat saudara akan berdiri dengan tegak dan saudara akan menyaksikan ke banyak orang Yesus hidup dalam you. Kasih tepuk tangan buat Yesus, amin. Amin.